Indonesia kecolongan lagi gak sih? Karena Indonesia kembali harus kalah. Pasalnya Google baru aja melakukan investasi di negeri jiran Malaysia. Aduh, Indonesia ini sudah mau naik, sudah mau maju mendunia, geng. Saat ini turun lagi. Kita sama Malaysia saja sekarang kalah jauh, geng. Brand-brand besar, Google, Apple, semua itu sudah masuk ke Malaysia. Ada apa dengan Indonesia? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. 10 tahun Bapak Presiden kita Joko Widodo memegang Indonesia, memimpin negara Indonesia. Ini sudah banyak perubahan-perubahan, geng. Dan targetnya di tahun 2045 itu sudah maju drastis, geng. Bahkan di tahun 2025 itu pun sudah boleh merasakan kemajuan-kemajuan di Indonesia. Tapi faktanya, geng, saat ini Indonesia itu turun, geng. Malahan sekarang ini brand-brand besar itu menginvestasikan bukan ke Indonesia, geng. Malahan ke Malaysia, negara yang cuman secuilnya saja dengan Indonesia, geng. Boleh dikatakan Indonesia sekarang ini kalah jauh, geng, dengan Malaysia, termasuk brand-brand Apple dan lain-lainnya. Nah, saat ini ada investor besar, geng. Investor dunia itu menginvestasikan kepada Malaysia. Tentunya kalian penasaran kan, itu investasinya apa, dari brand apa, lalu berapa, lalu di Malaysia itu mau dibuat apa lagi di sana. Oke, daripada penasaran, langsung kita tengok saja videonya. Indonesia kecolongan lagi gak sih? Karena Indonesia kembali harus kalah. Pasalnya Google baru aja melakukan investasi di negeri jiran Malaysia. Melansir dari cnbcindonesia.com, Google ini mengumumkan penyelesaian perluasan pusat data dan fasilitas cloud mereka di Singapura. Dengan selesainya proyek ini berarti mereka telah menginvestasikan sebesar 5 miliar US dollar atau sekitar 81 triliun dalam infrastruktur teknis di negara Asia Tenggara. Perusahaan tersebut mengatakan pusat datanya di Singapura mempekerjakan lebih dari 500 orang dan digunakan untuk mendukung layanan seperti Google Search dan Google Maps. Demikian dikutip dari Reuters pada Selasa 4 Juni 2024. Kan lalu Google menyatakan komitmen investasi 2 miliar atau sekitar 2 miliar US dollar atau sekitar 32,5 triliun di Malaysia. Investasi tersebut akan digunakan untuk membangun pusat data dan wilayah cloud pertama di negara tersebut. Seiring dengan meningkatnya permintaan kecerdasan buatan atau AI dan layanan cloud regional. Investasi tersebut akan menjadi yang terbesar yang pernah dilakukan Google selama 13 tahun beroperasi di Malaysia. Cloud regional Malaysia adalah tambahan dalam jaringan Google yang mencakup 40 wilayah dan 121 zona di dunia. Masih melansir nih dari CNBC Indonesia, lantas bagaimana dengan Indonesia? Ketua Asosiasi Data Center Indonesia atau ID Pro, Hendra Suryakusuma mengatakan banyak kebijakan yang dilakukan di Malaysia dan Singapura sehingga mendorong tumbuh kembangnya data center di kedua negara tersebut. Di Malaysia misalnya mereka memberikan banyak insentif untuk para pelaku data center dan fokus ke area yang dirancang sebagai Special Economic Zone di aspek digital dengan memberi insentif pajak. Bahkan untuk perusahaan yang menggunakan teknologi green, insentifnya ditambah lagi. Kemudian dari sisi birokrasi nih, kedua pemerintahan negara tetangga RI itu melakukan pemangkasan birokrasi yang memudahkan investasi bisnis untuk masuk ke negaranya. Seperti Malaysia, mereka bisa hanya menggunakan high level design untuk mendapatkan izin membangun. Sementara Indonesia harus sampai ke detail engineering design yang artinya memakan waktu dan biaya yang gak murah. Sementara melansir dari kata data.co.id, Malaysia ini lagi kebanjiran investasi dari Google, Apple, Microsoft tahun ini. Total investasi Google dan Microsoft mencapai 67,8 triliun. Microsoft mengumumkan investasi di Malaysia sekitar 2,2 miliar US dollar atau sekitar 35,4 triliun pada awal 3 Mei kemarin. Nilainya menjadi yang terbesar dalam 32 tahun
kehadiran perusahaan itu di negara Malaysia, perusahaan Microsoft ya. Selain itu, Apple ini berencana membuka toko alias Apple Store pertama di Malaysia bulan Juni ini. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya ekspansi lebih besar ke kawasan Asia di luar Cina untuk menghadapi persaingan dengan Huawei. Merujuk keterangan Apple dari situs resmi, toko di Malaysia akan dibuka pada 22 Juni pukul 10 pagi mendatang. Jadi bulan ini ya, toko ini akan berlokasi di Mall The Exchange CRX Kuala Lumpur. Apple tidak memproduksi iPhone di Malaysia, namun memproduksi beberapa mode Mac secara lokal. Di negara Asia Tenggara lainnya, Apple sudah memiliki Apple Store di Singapura dan Thailand, dan Malaysia ini merupakan negara ketiga. Nah, gimana nih menurut Positive People? Mungkin ada hal lain yang membuat asing ini kurang minat nih investasi di Indonesia, kira-kira apa ya? Boleh tulis analisnya di kolom komentar. Gue pernah dengar Indonesia ini yang kerap merubah aturan juga sebenarnya berpengaruh loh kepada calon investor, karena hal tersebut ini membuat tidak adanya kepastian hukum nantinya, bikin investor itu ketar-ketir. Apalagi banyak aturan yang kita tahu bisa diubah semau yang punya kepentingan ya. Contohnya kayak MKMA misalnya, itu bisa jadi contoh gak sih? Tapi mudah-mudahan nggak lah ya. Ayo kita berpikir positif aja ya. Ayo yang lain please come invest to my country. Pastinya jangan lupa subscribe Aksan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum, selamat buat Malaysia dan investor. Aduh, malu nih geng, gua malu geng. Sudah berapa banyak influencer kita yang mengangkat nama Indonesia geng. Sudah berapa banyak influencer luar negeri yang sudah menjunjung nama Indonesia, yang akan maju, yang akan mendunia geng. Faktanya kini kita menangis lagi geng. Dengan Malaysia aja kalah kita geng. Bukan karena ini pasal kalah atau menang geng. Yang sepatutnya geng, sepatutnya investor itu menginvestasikan ke negara kita Indonesia. Karena kenapa saya cakap macam itu geng? Di Indonesia ini masih banyak sangat orang pengangguran, masih banyak orang yang mencari kerja di Indonesia geng. Kalau kita bandingkan dengan di Malaysia, ini bagaikan langit dan bumi geng. Orang Indonesia yang bekerja di sana itu beribuan geng, bahkan jutaan yang bekerja di Malaysia itu geng. Lagi-lagi Malaysia membuat lapangan pekerjaan yang segede ini lagi. Waduh, gila memang Malaysia ini geng. Karena apa geng? Karena sebenarnya kesalahan kita sendiri geng. Karena banyaknya peraturan di Indonesia hingga investor itu takut dan juga lama, tak sabar untuk menunggu karena banyaknya peraturan. Dan kalian juga dengar sendiri tadi, peraturan di sini di Indonesia mudah gitulah ya, digonta-ganti gitu. Dan ini geng, ini video selanjutnya geng, ini yang sangatlah viral sekali di Indonesia saat ini, tentang mata uang yang menyangkut ekonomi seluruh dunia geng. Dan mata uang itu semua diukur dengan US dollar Amerika. Saat ini di Indonesia itu sangatlah merosot geng ekonominya geng. Ini ada salah satu, kalau nggak salah macam mahasiswa geng ya. Nah, beliau itu membahas tentang itu geng, apa alasannya, dan dia itu mengulas yang sedetail-detailnya. Tentunya penasaran, langsung kita simak saja videonya. Teman-teman, nilai kurs rupiah ke dolar itu melonjak, mau menyentuh angka di 16.500 ya. Ngeri nggak sih? Sebenarnya saya nggak membahas itu ya, tapi saya membahas kalian tahu nggak sih sebenarnya itu naik turunnya nilai tukar mata uang itu dari mana sih gitu ya. Jadi sebenarnya banyak faktor ya yang mempengaruhi ya nilai tukar mata uang ya, rupiah ke dolar ataupun ke mata uang yang lainnya. Jadi Anda sendiri yang menyimpulkan. Jadi itu bukan sihir ya, tapi banyak dan sebenarnya mungkin juga sulit dijelaskan dengan gamblang. Nah, yang pertama adalah perekonomian dunia, khususnya perekonomian Amerika Serikat. Jadi kalau ekonomi Amerika Serikat itu menguat, maka nilainya juga dolar juga menguat. Kenapa? Karena kalau ekonominya bertumbuh kuat, maka permintaan terhadap mata uang dolar itu meningkat sehingga nilainya naik. Ya intinya ya, kalau ada permintaan yang lebih besar terhadap sesuatu barang, maka nilainya akan makin mahal. Makin orang mencari dolar, ya makin mahal dolarnya.
itu sama dengan seperti cerita bunga janda bolong ya. Ketika orang banyak mau beli, harganya juga sangat mahal sampai nggak masuk akal, tapi tiba-tiba nggak laku di pasar, ya jong gitu ya, nggak ada gunanya. Terus yang kedua, kebijakan suku bunga juga aja. Jadi kenaikan suku bunga oleh ya Amerika Serikat yaitu oleh The Fed itu membuat nilai dolar menguat. Jadi suku bunga yang lebih tinggi di Amerika Serikat itu menarik aliran modal dari seluruh global masuk ke Amerika, sehingga meningkatkan permintaan dolar juga ya membludak gitu ya, membuat ya dolar itu makin menguat nilainya. Terus yang ketiga adalah kondisi ekonomi global. Jadi ketidakpastian ekonomi global membuat investor cenderung untuk memilih aset yang aman seperti dolar AS, sehingga nilai dolar AS ini menguat. Dan dolar AS adalah mata uang terbesar yang disimpan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia. Di Bank Indonesia itu simpannya ya dolar juga gitu. Terus yang keempat adalah jumlah uang yang beredar. Jadi kalau jumlah uang beredar ya, itu makin tinggi, makin banyak, maka nilainya juga menurun atau terdepresiasi terhadap dolar. Jadi kalau ada inflasi ya rupiah itu makin melemah. Terus yang kelima, ini penting sekali ya, produk domestik bruto ya. Jadi produk domestik bruto itu ya mempengaruhi nilai tukar rupiah dalam jangka panjang. Meski ya kadang-kadang pengaruhnya itu juga sulit untuk diprediksi gitu ya. Kemudian yang keenam, ini perlu nih, ekspor impor. Jadi neraca perdagangan yang surplus, yaitu ekspor lebih besar daripada impor ya, enggak lebih besar pasar daripada tiar, itu akan menguatkan nilai rupiah. Nah, kalau perdagangannya defisit, artinya lebih banyak impor daripada ekspor, maka ya nilai rupiah juga menurun. Maka ya belajarlah untuk ekspor ke negara ya. Terus yang ketujuh adalah penyaluran kredit. Jadi peningkatan penyaluran kredit juga menimbulkan ya nilai rupiah itu menjadi mengecil atau melemah terhadap dolar. Yang kedelapan adalah defisit anggaran. Nah, kalau pemerintah anggarannya defisit ya, maka dia perlu berhutang ya, meminjam. Dan biasanya kan kalau kita meminjam, negara kita meminjam biasanya pakai dolar. Nah, makin banyak lagi tuh permintaan terhadap dolar, maka rupiah melemahlah di situ. Nah, yang terakhir ya, situasi politik. Jadi kadang-kadang politik yang tidak pasti seperti menjelang pemilih itu mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah ya. Tapi faktor-faktor ini saling berinteraksi ya, dan mempengaruhi satu sama lain, dan ya tentu mempengaruhi permintaan dan penawaran rupiah dan dolar di pasar valuta asing, yang pada akhirnya itu akan menentukan nilai tukar rupiah terhadap dolar ataupun terhadap mata uang yang lain. Jadi penting untuk diingat bahwa pengaruh masing-masing faktor ini pun dapat bervariasi ya, sangat fluktuatif tergantung pada periode dan waktu tertentu. Itu makanya setiap menit atau mungkin detiknya nilai tukar mata uang itu ya fluktuatif, berubah-ubah begitu. Jadi memang banyak hal yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah terkait dengan kenaikan nilai tukar mata uang ini ya. Jadi jangan juga terlalu takut, karena biasanya pemerintah juga bisa melakukan banyak upaya sebenarnya untuk menaikkan nilai daya tawar atau nilai tukar mata uang kita terhadap mata uang negara yang lain. Sudah begitu detail sekali Kang ya, jadi tak payah saya ulang lagi, tak payah saya jelaskan. Mungkin kalian semua itu sudah paham, sudah jelas apa yang disampaikan oleh beliau tadi, seorang mahasiswa Indonesia. Beliau itu bersekolah di luar negeri lalu membahas tentang hal itu, geng. Jadi itulah geng, kita berdoa saja geng, berdoa saja semoga Indonesia ini cepat maju, banyak perubahan, banyak perkembangan. Begitupun juga Malaysia teruslah membangun agar juga terus berjaya, terus maju, karena kita ini sama-sama umat Islam. Apa salahnya kalau Indonesia dan Malaysia ini saling mensupport, bersatu untuk maju ke depan. Jadi dengan semua video ini yang saya tayangkan, bukan berarti ini saya menjatuhkan salah satu negara ataupun mengunggulkan ataupun memuji, juga bukan, melainkan hanya memberikan informasi yang juga menambah
pengetahuan buat kalian juga, untuk saya juga ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.